Sebelum menonton video ini, jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan share. Kemudian kita tinggal buat untuk yang di simpan datanya atau menginsertkan ke dalam database. Oke, berarti kita buka notepadnya. Nah, kita akan membuat tampilan seperti ini, tapi kan ini hanya untuk tampil. Nah, kita akan membuat baru lagi. Misalkan kita save dengan nama, simpannya tetap sama ya di htdoc, terus di foldernya ya. Foldernya menyesuaikan tadi namanya apa. Nah, di sini saya buat misalkan kita save dengan nama create ya. Kan kita fokusnya CRUD ya, create, read, update, delete ya. create.php. Dibiasakan kalau memang setiap awal kata itu kecil, berarti nanti difokuskan semuanya kecil semuanya. Kalau memang setiap awalnya kapital, nanti semua kapital, biar kita tidak bingung ketika kita membuka file.php-nya. Nah, kita create untuk PHP-nya, kita save. Nah, di sini kita membuat file PHP nih. Membuat file PHP-nya adalah seperti ini ya, sama seperti biasa ya. Nah, di sini pertama saya include-kan atau require-kan ke dalam file koneksi.php dulu supaya terhubung dengan koneksi di server. Berarti saya buat require-nya adalah petik koneksi.php karena file koneksi saya hurufnya kecil semua ya. Kemudian saya buat file variabel baru respon kemudian sama dengan array. Oke. Kemudian kita buat koneksinya supaya nanti kita bisa save data. Kita buat dengan cara if. Kita taruh agak bawah ya biar bisa jelas ya. If dalam kurung ada $server, $_server. Kemudian kita requestkan $server, kemudian kita requestkan dari metodenya request, kemudian _method, kemudian sama dengan post. Jika request metodenya itu dalam bentuk post, nah jika seperti ini maka ngapain nih? Nah, tinggal di dalamnya sini ya. Maka $nama. Nah, kita definisikan di sini ya kita buat samakan dengan yang ada di database. Berarti di sini ada nama, alamat sama telepon. Berarti kita postkan string_post, kemudian isinya adalah nama. Nah, ini kita copy saja kalau memang 1, 2, 3 ya. Berarti ada nama, ada alamat, kemudian ini juga alamat ya. Kemudian di sini nanti ada telepon. Ini juga telepon. Oke, kemudian ada perintahnya, berarti $perintah untuk memerintahkan apa sih yang harus dilakukan. Nah, perintahnya apa? Perintahnya adalah insert into. Insert itu berarti memasukkan ya. Sepertinya ini coding untuk
apa namanya dalam SQL ya, atau database ya. Oh iya, jangan lupa dikasih petik karena ini ada spasinya ya. Insert into berarti sama kan dengan tabel yang ada di sini. Kita buat TBL-nya resto, berarti kita masukkan TBL resto. Kemudian, nah isi dari TBL resto apa saja yang ingin kita inputkan. Misalkan ada nama, koma alamat, koma telepon. Kemudian values-nya. Berarti values-nya itu berarti isinya. Isinya apa? Isinya dari petik dulu, kemudian petik koma. Isinya adalah petik-petik, koma, petik-petik, koma, petik-petik. Nah, ini kan berarti ada 3 buah isian ya. Nah, di sini ada, kalau jangan sampai salah memberikan nama variabelnya. Kalau memang tidak yakin, mending kita copy dari sini, kita paste. Kemudian ini copy dari sini. Kemudian kita paste. Kemudian ini juga copy dari sini, kita paste. Oke, berarti ada dolar nama, dolar alamat, sama dolar telepon. Nah, kemudian kita buat lagi eksekusinya. Eksekusinya apa? Berarti mysqle underscore query. Kemudian ada dollar connect. Dollar connect itu dapat dari ini ya, dollar connect ini ya. Kemudian koma dollar perintah. Perintah itu berarti dari yang atasnya tadi. Oke, dolar perintah. Kemudian di sini juga ada dollar check untuk mengecek aja sih. Dollar checknya adalah mysqle, kemudian underscore affected, kemudian underscore rows, kemudian dolarnya adalah connect. Oke, sudah. Kita klik kurung kurawal tutup dulu ya. Nah, kemarin ada mahasiswa juga yang tanya, ini kemarin ada yang salah. Ini kurungnya kurung kurawal ya, bukan kurung buka kurung tutup seperti biasa ya. Oke, kemudian else-nya dulu nih, kita bahas else-nya dulu. Else-nya ngapain nih else-nya? Else-nya adalah kita mau ngapain sih else-nya? Berarti jika metodenya post tadi, berarti kan kita memposkan memposkan nama-nama di sini, ada nama, alamat, telepon, dan seterusnya. Jika tidak, maka berarti tinggal kita buat $respond, kemudian sama dengan yang sebelumnya ya, kode sama dengan 0. Kemudian $respond di sini untuk pesannya pesannya apa? Misalkan nih tidak ada post data atau tidak ada data yang dipostkan. Oke, ini untuk response pada else. Kalau sudah, kita tinggal klik echo JSON underscore encode. Kemudian kita tinggal kasih $response titik koma. Kemudian satu lagi mysqle kemudian underscore close, kemudian $connect. Oke,
Ini MySQL close. Nah, tadi kita kan akan mengecek ya. Tetapi apa yang dicek? Nah, kita baru membuat kondisinya. Kondisi untuk ngeceknya gimana sih? Kondisi untuk ngeceknya berarti tinggal dibuat if $check. If $check lebih besar dari 0, artinya adalah jika ada datanya. Jika ada datanya ngapain? Jika tidak ada datanya ngapain, ya kan? Berarti jika ada datanya, maka string responnya adalah sama dengan 1. Kemudian pesannya adalah pesannya kita buat misalkan simpan data sukses atau berhasil gitu ya. Misalkan di sini. Nah, kemudian jika tidak, maka berarti else ya. Else-nya berarti ngapain else-nya? Berarti tinggal ini di kopas ya. Kan kurang lebih hampir sama tampilannya. Nah, tinggal ini kodenya berarti dibuat jadi 0. Nah, berarti yang tadinya simpan data berhasil berarti gagal simpan data. Misalkan simpan data gagal, misalkan seperti itu. Nah, misalkan seperti ini ya. Oke, simpan data gagal. Oke, sudah. Untuk create datanya kita save. Nah, biar biru ya ini ya. Tulisannya biar biru. Oke, sudah. Kemudian kita lanjut ke berikutnya. Kita lanjut ngapain lagi nih? Nah, kita kembali lagi ke Android-nya. Bagaimana sih file PHP tadi bisa kita kita panggil? Memanggil file PHP dari mana? Di dalam API-nya, API request data. Kita cari API request data di sini ya. Nah, kemarin kita sudah memanggil get atau mengambil get retrieve PHP. Nah, kita juga akan mengambil tadi yang kita buat adalah create PHP. Nah, di sini oke, kita lanjutkan. Tadi kita sudah membuat file create.php ya, di sini ya. Nah, di sini kita sudah membuat create PHP. Kemudian kita akan panggil create PHP tadi di Android. Bagaimana caranya? Kita ada di API request data. Di request data ini tadi kita kan sebelumnya kan memanggil retrieve.php. Nah, berarti kita juga sama. Kita juga tinggal panggil di request API request data ini tadi ya. Nah, pertama kita add-kan itu dalam bentuk form URL encode. Kemudian ada lagi add post. Kemudian, nah ini tadi kita untuk untuk mengepostkan file yang kita buat tadi barusan di PHP, yaitu petik create.php. Kemudian sama juga ada call response modelnya kita buat sama ya dengan yang atas, respon model. Nah, kita tinggal dibuat, kalau tadi kan ARD retrieve data, berarti tinggal kita buat ARD create data. Nah, di dalam ARD create data, nah kalau tadi di sini kan retrieve data kan hanya memanggil untuk menampilkan. Nah, di sini kan kita create atau mengisikan data. Berarti kita tinggal isikan datanya. Apa sih yang kita isikan? Pertama ada add field. Fieldnya isinya adalah nama,
kemudian string nama, kemudian ada lagi add field, fieldnya adalah alamat, kemudian string alamat. Kemudian yang terakhir adalah add field, fieldnya adalah telepon. Kita buat string telepon. Sebentar, ini kok ada yang merah, kenapa ini ya? Coba kita lihat. Oh, parameter alamatnya. Oh, maaf. Ini bukan titik koma ya. Kita buat koma saja nih ya. Nah, terakhir di sini berarti tidak ada titik komanya. Berarti ini merupakan parameter yang pertama adalah ini. Kemudian parameter keduanya, parameter ketiga. Nah, terus di kurung tutup. Oke, selesai. Kemudian kita pindah atau beralih ke tambah data. Nah, tadi di sini kita tambah data, klik. Misalkan kita buat variabel baru yaitu private edit text, kemudian nah, di sini kita mungkin kita taruh dulu di atas saja ya. Kita taruh di sini aja biar kalau pemberian nama variabel itu lebih enak kalau ditaruh di atas ya. Private edit text, kita buat edit text misalkan nama, kemudian edit text alamat, kemudian ada edit text telepon. Oke, kemudian juga ada buttonnya ya, private button. Nah, buttonnya kita buat btn save atau simpan, misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi, kita deklarasikan pemberian nama variabelnya yaitu private lagi, private string. Nah, string nama, kemudian alamat, dan telepon. Nah, ini nanti kita gunakan untuk di bawahnya nanti, di bawah ini. Nah, kemudian di dalam onCreate, ini, oh maaf. Ini harusnya di luar onCreate ya. Harusnya di atas ini ya. Nah, harus di sini. Nah, kemudian di dalamnya onCreate, berarti kan ini defaultnya seperti ini ya. Nah, di dalam onCreate kita buat et nama tadi, edit text nama, itu isinya adalah FileView by ID-nya, FileView by ID, kemudian r.id.et_nama dari XML-nya, et_nama, kemudian edit text untuk alamat berarti sama dengan FileView by ID, kemudian ada r.id.et alamat. Kemudian ada lagi et telepon. Et telepon adalah sama dengan FileView by ID, kemudian RID-nya kita buat edit text dari telepon. Oke, seperti ini. Terus ada button untuk simpan, berarti ada btn simpan. Di btn simpan tadi isinya juga FileView by ID, RID-nya adalah btn simpan. Oke, dari XML-nya tadi ya. Oke, sudah. Kalau sudah, nah dari btn simpan tadi kita olah.
btn simpan, dot set on click listener. Nah, di sini kita buat new view on click listener. Kita tap. Nah, langsung muncul method void on click. Di dalam method void on click, nah kita sudah mendefinisikan ini baru nih, mendeklarasikan variabel nama, alamat, sama telepon. Nah, di dalam sini kita isikan nama sama dengan edit text nama, kemudian dot get text, kemudian dot to string. Nah, berarti dari nama tadi diambil, kemudian ditampung, kemudian di get text, setelah itu diubah ke dalam bentuk string. Nah, kemudian di sini ada lagi alamat sama dengan et alamat dot get text dot to string. Begitu pula dengan telepon, sama dengan et telepon dot get text dot to string. Oke, sudah. Kalau ini sudah, berarti tinggal kita buat sebuah kondisi. Nah, di sini sebuah kondisinya adalah jika nama tadi isinya kosong, maka ngapain nih? Nah, berarti kan nanti kita buat nama, alamat, sama telepon berarti harus terisi. Berarti kita buat di sini adalah if nama dot trim. Nah, artinya biar ngecek nih namanya itu kosong apa enggak, dot equals-nya adalah petik-petik. Nah, berarti artinya adalah di dalam petik-petik itu berarti tidak ada isinya ya, atau kosong. Maka ngapain sih? Nah, maka et nama dot set error. Nah, set errornya kita buat nih, kata-katanya apa nih set errornya nih. Misalkan kita buat set errornya adalah nama harus diisi. Misalkan ini nanti muncul pop-up set error ketika nama itu kosong. Jadi muncul di nama .trim tadi diequalkan kosong, maka dia harus mempop-upkan set errornya, yaitu nama harus diisi. Itu jika nama kosong. Kemudian ada lagi enggak? Jika alamatnya kosong, berarti tinggal kita buat else if. Else if-nya apa? Else if alamat dot trim, kemudian dot equals-nya juga sama, petik-petik. Nah, coba saya scroll agak ke bawah sedikit ya, biar biar nggak bingung ya. Oke, di sini jika alamatnya kosong, maka tinggal et alamat dot set error sama dengan atasnya ya, tinggal kita buat alamat harus diisi, misalkan seperti itu. Kemudian ada lagi enggak bawahnya? Telepon, berarti telepon juga harus diisi nih. Else if-nya apa? Else if telepon dot trim dot equal petik-petik. Apa yang terjadi jika teleponnya kosong? Maka juga sama. Edit text dari teleponnya nanti dimunculkan dot set error, kemudian telepon harus diisi, misalkan seperti itu. Oke, kemudian terakhir else-nya jika diisi semua. Jika diisi semua, ngapain nih jika diisi semua? Nah, jika diisi semua berarti kan
harus ada isinya semua berarti nantinya. Nah, kita tinggal taruh di luar ya, dari luar set on click listener tadi. Kita buat dulu di sini misalkan ya. Kita buat baru. Kita buat baru public void create data. Isinya adalah, nah nanti isinya yang kita panggil di sini nanti create datanya nanti. Nah isinya adalah, pertama kita melihat dari main activity-nya. Main activity-nya, kemudian dari main activity-nya ada, mana tadi ya? API request data itu berarti di bawah sini ya. Nah, hampir sama dengan ini ya, jadi nanti kita tinggal panggil retrieve data seperti ini, nanti kan di atas tinggal dipanggil retrieve data. Nah, begitu pula dengan di create data, itu juga sama. Nanti tinggal kita panggil ya, berarti API request data, dan seterusnya kita copy ke tambah data di sini. Oke. API request data, kemudian bisa seperti ini, bisa. Sebentar. Ini tak taruh di dalam, masih di dalam onCreate ya. Ini harusnya di dalam onCreate nih. Sebentar. Saya undo dulu. Nah, ini saya buat di dalam, masih di dalam onCreate, tetapi di luar yang set on click listener. Nah, misalkan di sini berarti nanti saya paste untuk main activity-nya, API request data, taruh di tambah data. Nah, ketika saya enter, apa ini tadi? Ada request data, kemudian di sini coba saya ulangi lagi, nanti harusnya muncul importnya. Ini aku tidak muncul importnya ya. Tidak muncul importnya ini ya. Harusnya kan muncul import untuk apa namanya? Atau coba nanti kita cek kembali saja. Kemudian call response-nya juga kita buat. Kita copy, kita taruh di bawahnya sini ya. Nah, ini. Oke. Call response modelnya juga kita panggil. Nah, nanti kan harusnya akan muncul ini ya, public void on response sama on failure. Ini kok tadi tidak muncul ya, atau mungkin saya ketik manual saja ya. Misalkan API request data, kemudian ARD data, nah ini ya, berarti mana tadi, sama dengan retroserver.connect retrofit, berarti dari sini sama dengan mana ya tadi ya, sama dengan retroserver dot connect retrofit. Nah, dari sini kemudian ada dot create IP request data, berarti dot create API request data, kemudian titik koma. Oke, sudah. Sepertinya tetap tidak ada kendala ya. Kemudian juga ada
call respon, call yang atas ya, yang retrofit ya. Respon model, call.respon model. Kemudian ini juga ada nih apa nih? Tampil data, berarti nanti dibuat simpan data misalkan. Berarti dibuat misalkan simpan data sama dengan, nah di sini terus ada lagi ard data.ard. Nah, berarti ard data.ard bukan yang retrieve tapi yang create data. Koma. Nah, di sini ada ard create data karena tadi ada parameter yang harus diisikan. ard create data tadi ada yang harus diisikan. Nah, ini ya. Ada nama, alamat sama nomor telepon. Berarti tinggal kita tambahkan di sini ada nama, koma, alamat, koma, telepon. Oke. Kemudian sebentar, ini on create sudah, on click listener. Oke. Terus di sini saya buat simpan data. Oh, sebentar. Sudah di create datanya. Oke, sudah call response. Oh, berarti di sini ya. Simpan datanya. Simpan data tadi di sini. Itu harus kita panggilkan .enq. Isinya adalah new callback. Nah, ini ya. New callback response. Nah, di sini nanti ada muncul on response failure. Nah, di sini ada failure tadi ketika error dan respon ini tadi ketika dia merespon atau berhasil. Respon ini tadi ketika dia merespon atau berhasil. Nah, di dalam on respon kita tinggal tambahkan integer kode sama dengan response dot body kemudian dot get kode. Oke. Kemudian bawahnya ada pesannya, string pesan. Ini yang sama dengan di retrieve data ya. Di retrieve data itu juga ada hampir sama dengan yang di kita ya. Ini tadi di retrieve data juga ada ini ya. Kita buat manual saja. String pesan, kemudian string pesannya adalah response, kemudian dot body, kemudian dot get pesan. Nah, kemudian dari sini kita munculkan nih toast-nya. Nah, toast-nya kita buat di sini apa nih? Tambah data dot this, dot this. Ini artinya berarti ini sekarang filenya ada di tambah data, kemudian teksnya adalah misalkan teksnya adalah kode .2. Nah, dari kode tadi kita plus, nama variabelnya adalah kode, kemudian plus lagi, plus lagi. Nah, plus kita kasih petik. Nah, kita kasih jeda dulu misalkan pemisahnya, pemisahnya misalkan ya. Kode terus pesan .2. Nah, pesan .2 juga sama. Ini plus pesan. Oke, sudah. Oke, dari sini
toolsnya sudah jalan, harusnya sudah selesai. Kemudian kita klik, kita buat atau kita panggil metode finish. Oke, itu untuk yang on response. Nah, kalau yang on failure, mana ini? Di on failure itu isinya adalah toolsnya itu tambah data.this, terus teksnya adalah, nah ini teksnya berarti gagal menghubungi server. Nah, ini tinggal dikasih jeda biar nanti ada pengingatnya. Nah, di sini sama dengan kita panggil throwable ketika nanti tidak connect ya. T berarti dot apa? Dot get message. Oke, seperti ini. Harusnya ini sudah jalan ya. Coba kita running ya. Ini tadi apa ini? Expected kurang tutup. Sebentar. Di sini ada kurang tutupnya. Sebentar, saya cek lagi. Toolsnya ini tutup ini. Sudah ya, berarti maaf. Ini kurang tanda plus ya. Ketika menyambungkan antara teks dengan ini variabel atau parameter yang kita panggil, itu harus ditambahkan dengan plus menyambungkannya, tidak langsung ya. Oke, maaf, kita ulang lagi. Oke, harusnya sudah field telepon. Sorry, ini ada add-nya kok 2 kali ya. Oke, add-nya kok 2 kali nih. Maaf, tadi salah ya. Berarti coba lagi kita running. Oke, ini berhasil ya, sudah diinstal. Kita cek kembali hasil instalannya kita, apakah sudah jalan atau belum. Oke, ini geprek, mie ayam, Korean food, Asian foods. Misalkan apa nih ya, saya tambah. Nah, misalkan nama restorannya adalah Western Food, misalkan. Terus alamatnya kita buat misalkan di Jalan Singosari, kemudian Singosari Raya misalkan, nomor 11, kemudian kotanya mana nih ya, Magelang misalkan. Kemudian kita tap aja nomor teleponnya ke 086 444 333 222. Oke. Kita coba klik simpan. Kita klik simpan. Kok tidak jalan? Coba kita cek dulu di database-nya. Kita klik browse. Nih belum masuk ya, berarti save-nya belum jalan ya, tombol save-nya ya. Nah, nanti kita cek lagi di tombol save-nya di dalam Android. Nah, Android manifest, kemudian yang di sini adalah tampil datanya, aktivitas tambah data. Ini sudah betul, save-nya sudah, BTN simpannya oke. Tadi sudah dipanggil belum ya BTN simpan. BTN simpannya sudah, harusnya sudah jalan ya ini ya. Nah, ini BTN simpan sudah ya. BTN simpan ada dari BTN simpan tadi. Dari button simpan ini tadi sudah ya. Berarti harusnya sudah jalan. Maaf. Create datanya belum saya panggil nih di else-nya nih. Pantesan ini. Kok enggak ada ya ini ya. Lupa saya. Create datanya ini kita panggil di sini.
Oke, maaf, tadi kelupaan. Nah, kita running kembali. Harusnya sudah jalan ini ya. Oke, coba kita lihat. Harusnya udah jalan ini. Oh, sebentar. Ini else, saya buat create data. Create data. Kita panggil ya, kita panggil create datanya di sini. Oke. Nggak jalan ya ini ya, sebentar. Coba kita cek kembali apakah oke. Launch sudah sukses ya. Nah, kita tinggal klik tambah. Nah, misalkan nama restorannya tadi apa ya? Western tadi ya, Western Food. Kemudian alamatnya Jalan Singosari Raya. Nomor berapa tadi ya? Nomor 11 ya kayaknya. Magelang, kemudian nomor teleponnya tadi berapa? 086 555 444 333 misalkan seperti itu. Nah, kita tinggal klik simpan. Nah, kita tinggal refresh. Nah, ini Westernnya sudah masuk ya. Kemudian kita cek. Kadang ini perlu di refresh ya. Kita tarik ke bawah aja scrollnya. Cek di database-nya. Di tabel resto tadi kita klik browse lagi atau jelajah. Oke, sudah masuk ya. Oke, berarti ID-nya sudah masuk. Kemudian ID memang nanti otomatis masuk sendiri ya, karena tadi indeksnya dimulai dari 0, maka 0-nya tadi belum terisi, dia tiba-tiba ngisi yang 0. Oke, terus nanti ada nama, alamat, dan seterusnya sudah masuk semuanya. Oke, dia langsung mengindeks sendiri dari 0. Oke, berarti ini semua sudah jalan, kemudian ini juga tadi sudah muncul ya ini ya. Tambahnya sudah jalan, kemudian ketika kita klik back, juga masuk ke dalam tampilan restoran seperti ini. Oke, gitu dulu. Berarti untuk simpan sudah jalan, tinggal nanti kita lanjut ke part berikutnya untuk delete sama nanti untuk update. Oke, terima kasih ya semuanya. Thanks for watching.